Ya teman-teman, kembali lagi sama saya. Di sini saya akan merakit PC lagi yang dimana harganya 9 jutaan, 9,2 juta, yang dimana ini untuk gaming streaming cukup rekomend karena saya menggunakan ini Intel Core i5 yang generasi ke-10 10400F dan juga ada VGA-nya GeForce GTX 1650 Super. Gaming streaming ini rekomend sekali sih, maupun editing juga dikenakan itu mid end untuk VGA-nya maupun prosesornya. Dan di sini juga dia itu menggunakan SSD M.2, bukan SSD yang 2,5 inch ya. Ini yang M.2 dan juga yang ini semuanya seperti itu. Dan saya akan menjelaskan yang pertama, saya menggunakan ini Intel Core i5 yang 10400F yang dimana tidak ada VGA internalnya, harus memakai VGA eksternal kalau menggunakan ini yang seri F. Dan ini saya mendapatkan harga 2,4 ke bawah kalau nggak salah. Nanti saya akan kasih di sini harganya berapa aja untuk ini. Lalu saya menggunakan ini ya, mobunya saya menggunakan MSI B460 Pro. Kenapa saya memilih MSI? Dikarenakan ada debug LED-nya. Kalau ada kejadian sesuatu pasti kelihatan. Kalau mobu yang lainnya sih kurang ada ya, kecuali yang Asus String dia itu ada untuk yang serinya tinggi. Kalau yang MSI semuanya ada, maka dari itu saya memilih ini. Dan juga ada heatsink untuk M.2 supaya lebih mendinginkan ini VGA-nya ini ya, M.2-nya itu. Lalu yang ketiga saya menggunakan memori ini yang paling murah dan juga standar sih kalau menurutku. Yang penting ada heatsinknya ini ya, GEL DDR4 Evo Potenza 2x8GB, berarti totalnya 16GB untuk RAM-nya. Ini harganya 850.000, sangat murah sekali dan juga stoknya terbatas juga sih. Anda bisa beli di toko oranye maupun toko hijau, ada banyak. Lalu selanjutnya saya menggunakan ini Zotac ini ya, 1650 Super, sangat jelas sekali ya, udah terpampang. Ini adalah VGA-nya. Kenapa saya tidak milih yang 1650? Karena lebih rekomend yang 1650 Super. Kalau dibandingkan dari segi performanya, dia tuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan 1650 yang biasa. Maka dari itu saya mencari ini, harganya sekitar 2,4an, 2,4,7 atau 2,4,8 seperti itu. Ini saya belinya di official store-nya, lupa saya, nanti saya akan kasih di link deskripsi. Harganya segitu. Lalu selanjutnya saya menggunakan ini ya, power supply-nya Perguar yang VTA 500 watt. Ini sudah 80 plus bronze. Nanti saya akan kasih linknya di bawah. Kenapa saya memilih ini? Karena ya sana mintanya itu yang bronze dan juga bagus kualitasnya. Maka dari itu saya memilih ini. Harganya sekitar 637.000 kalau nggak salah. Nanti saya kasih link dan juga gambar yang di sini untuk harganya. Ini sepaket dengan yang ini. Ini tambahan 22.000 sini. Warnanya hitam biasa, tidak ada RGB-nya. Lalu CPU cooler saya menggunakan ini HyperT20. Nanti saya akan sandingkan dengan yang ini supaya lebih mendinginkan pada saat render, gaming maupun streaming, karena sangat perlu lah jika dibandingkan dengan yang bawaan ini ya, Core i5 nih ya, itu kurang rekomend sekali. Maka dari itu saya memakai CPU cooler tambahan. Lalu saya menggunakan ini ya, untuk Windowsnya saya menggunakan ini Vigen M.2 256GB, harganya itu sekitar 430.000. Kenapa saya memilih ini? Karena itu untuk service centernya dia itu dimana-mana ada. Seperti contoh di kota Solo, kota saya ya, dia tuh ada service centernya di daerah tengah-tengah kota lah. Kalau misal lainnya ya seperti merek kayak WD maupun Adata itu kan sangat sulit sekali kalau misal rusak harus dikirim di Jakarta. Maka dari itu saya memilih yang Vigen karena service centernya di mana-mana ada. Lalu kenapa saya tidak pilih yang NVMe? Karena ya lebih hemat budget sih sebenarnya ya. Ya nggak masalah sih, yang penting hemat budget dan juga lebih cepat jika dibandingkan dengan hard disk. Yang SSD pasti wajib. Jangan sampai lupa pakai SSD ya. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir sih, hard disk itu ya, hard disk paling pojok itu 1 tera, itu adalah barang rekondisi, baru rekondisi, bukan baru crash dari resminya ya, tapi itu rekondisi, itu tuh 1 tera. Harganya itu 300.000-an, nanti saya akan kasih di atasnya sini ya harganya. Itu sangat murah sekali. Nanti kita sekalian cek untuk kualitasnya bagus apa enggak, 100% atau enggak di hard disk Sentinel. Lalu yang terakhir dari semua ini yaitu adalah casing. Casingnya sangat jelas sekali, ini ada besar banget ya. Ini adalah Keep Gaming Friends. Untuk gambarannya paling di depan tadi ada gambarannya ya, seperti itu. Yang dimana dia itu ada 3 fan free di bagian depannya, free RGB. Kenapa saya memilih ini? Karena harganya murah dan juga dia itu udah free fan RGB di bagian depan, dan juga di bagian depannya tersebut dia itu ada lubang-lubangnya sehingga angin gampang masuk. Kalau kaca kan tertutup, kalau yang ini dia itu ada lubang-lubangnya. Dan ini casingnya support sampai ATX ya. Jadinya kalau pakai M seri M ini dia tuh sangat longgar sih. Apalagi yang ATX masih tetap longgar karena ini tetap besar. Seperti itu. Ini harganya itu sekitar 475.000. Kalau casing saya membeli di daerah saya sendiri. Jangan membeli online karena ya itu ongkirnya sangat berat sekali, belasan kilo. Jadi total dari semuanya yaitu 9,2 juta dari total semuanya ini semua ya.
Kalau kalian ingin rakit seperti ini silahkan hubungi saya di DM. Ini tuh khusus daerah Solo ya, Jawa Tengah lah. Kalau luar ya nggak masalah sih sebenarnya, tapi harus ditanggung ongkirnya ya. Jadi lebih baik kalau kalian di daerah Jawa Tengah maupun di daerah Solo atau keluaran Solo sedikit lah, nanti bisa saya antar PC-nya. Seperti contoh ini nanti ya. Ini adalah PC dari pesanan orang Sragen. Nanti saya akan antar dari Solo ke Sragen, nggak masalah. Paling kena ongkir-ongkir sedikit lah. Seperti itu, kita akan lanjut ke rakitnya. Dan semuanya sudah terpasang, dan kita akan mengecek langsung aja di harddisk Sentinel untuk mengecek kesehatannya, yang dimana kita membuka VGAN, dia itu performanya 100% dan juga kesehatannya juga 100%, excellent semua. Dan juga di note-nya dia tuh ya wajar sih kalau ini ya, kebanyakan kalau SSD atau harddisk atau yang lainnya kalau dikasih Windows bakal seperti ini. Jadi kesimpulannya ini sempurna semua. Yang kedua kita cek harddisknya, yang dimana 1 TB tadi Seagate, yaitu performanya 100%, kesehatannya 100%, dan juga notnya perfect semua, tidak ada bad sector sama sekali. Ini adalah harddisk second rekondisi, yang dimana ya masih bagus lah, 100% semua dicek di harddisk Sentinel seperti itu. Lalu yang kedua kita cek di HW monitor untuk mengetes berapa panas sih CPU nya menggunakan Hyper T20, yang dimana minimumnya itu 33 derajat untuk minimumnya. Untuk maksimumnya nanti kita cek aja ya. Ini yang 38 derajat itu masih belum maksimum full load. Itu hanya max yang naik turun, tetapi minimalnya 33 derajat menggunakan Hyper T20. Dan selanjutnya kita menggunakan Crystal Diskmark lah untuk mengetes untuk SSD-nya berapa kecepatannya. SSD M.2 VGAN yang 256GB. Kita cek dan langsung kita skip aja, kecepatannya yaitu 548 untuk membacanya dan juga menulisnya 460. Jadi kalau menurutku ini sudah standar cepat sih kalau menurutku. Jadi bagus lah, yang penting tidak di bawah 400. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja ke tes Cinebench R15. Jadi mana saya akan mengetes CPU-nya dan juga OpenGL-nya. Kita cek aja yang pertama dulu ya. Yang CPU-nya, dan hasilnya dia mendapatkan 1308 CB. Dan kita cek aja langsung ke OpenGL-nya. Yang dimana OpenGL-nya dia mendapatkan 164,35 fps ya, cukup kencang lah inilah. Lalu kita akan kembali ke HW monitor, yang dimana kita mengecek suhunya, full load-nya dia itu 49 derajat. Dia tuh bisa menahan di bawah 50, ya nggak sampai 50. Jadi kalau menurutku ini rekomend. Daripada kalian menggunakan stok cooler nanti bisa lebih panas lah. Seperti itu, dan kita lanjutkan saja tes langsung ke game Valorant, yang dimana saya akan mengetes di settingan low, medium, dan juga high. Yang pertama kita coba di settingan low, yang dimana resolusinya ini 1360x768, bukan Full HD ya, cuma HD plus, yang dimana mendapatkan minimalnya 204 dan juga maksimumnya 290 fps. Tetapi untuk rata-ratanya dia tuh 240-an 250-an lah seperti itu. Lalu yang kedua kita tes menggunakan settingan medium, dan dimana mendapatkan minimal fps 191 dan juga maksimumnya dia itu 255. Untuk rata-ratanya bisa sekitar 220 maupun 230-an seperti itu. Lalu saya tes menggunakan settingan high, yang dimana dia itu mendapatkan fps 178 untuk minimalnya, dan juga untuk maksimumnya dia itu mendapatkan 251. Lalu untuk rata-rata fps nya dia itu mendapatkan 190 sampai 200-an seperti itu. Apalagi kalau membuat streaming di Facebook maupun di YouTube akan mendapatkan 100 fps lebih. Ya bisa dibilang kurang lebih 100 fps lah, tergantung settingannya di OBS kalian atau di settingan streaming kalian seperti itu. Yang terakhir kita cek dari segi wattnya, yang dimana dalam tidak ngapa-ngapain atau idle di Windows dia itu mendapatkan 53 watt. Itu standar minimumnya 53 watt. Tetapi untuk full load, yang dimana saya tes game, Cinebench dan juga yang lainnya, dia itu maksimal 149 watt. Seperti ada di video tersebut, sangat jelas sekali. Untuk minimumnya 53, untuk maksnya 149, hampir 150. Dan untuk kesimpulannya ini tuh sangat rekomend bagi kalian yang baru memulai lah.
bisa dibilang baru memulai untuk gaming maupun streaming maupun editing juga untuk di Facebook maupun di YouTube. Itu sangat rekomen sekali dengan harga murah dan juga performanya tidak nanggung-nanggung sih, sangat rekomen bagi kalian yang pemula. Dan juga ini mendapatkan harga yang sangat murah sekali, 9,1 juta. Itu sangat murah sekali untuk mendapatkan yang ini. Kalau kalian ingin rakit seperti ini, silahkan chat aja langsung di DM saya di Instagram DeoPSD. Nanti saya akan rakitkan seperti ini jikalau kalian ingin yang seperti ini. Kalau ingin diganti yang lainnya juga bisa, part-partnya atau yang second juga bisa supaya lebih murah, silahkan untuk kalian. Ini harga sangat murah sekali, 9,1 juta seperti itu. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton.